kakinya banyak bekas koreng lah, maksud gue tuh lu terlalu banyak milih bos. Jadi kayak jadi nggak selesai lu sampai lu udah ngerasa anjir umur gue udah tua nih gitu, karena lu memang kebanyakan milih gitu. Padahal jodoh itu udah. Tapi apakah gua nggak dengan itu cari aman nggak bertanggung jawab atau dibilang mau kondo gitu sama orang? Enggak. Gua oke-oke aja. Cuman kan kadang-kadang gini cuy. Bini lu minta lipstick. Ini baterainya ada nggak sih, Ji? Drama tuh kan genjet tuh. Itu bangsanya dia tuh. Bangsanya dia tuh drama banget. Jadi memang lu harus nyari jodoh yang umur 40 tahun. Ya itu udah selesai tuh biasanya drama tuh, Pil. Gue sudah. Terus naik asam lambung lu gue. Gua tuh dari tadi ngeliatin lukisan bini lu ya. Seolah-olah dia lagi bilang, Gus tolong bilangin si Hapil nikah gih, punya anak gih gitu. Enggak, gue yang gue pikirkan bukan itunya. Apanya? Yang gue pikirkan si Zidane jadinya harus menginsert itu. Ya gak apa-apa lah, itu kerjaan kameramen. Insert aja dikit. Pernah gak YouTube Inkanopa ada wajah Nopi? Nggak ada kan, minimalnya lukisannya lu ambil gitu. Tapi kalau lukisan, nih dia kan nggak pakai hijab nih, aman nggak? Ya itu kan cuma lukisan pensil doang, aman loh. Dia walau bagaimanapun CEO udah di Inkanopa. Nggak pernah lo dari dulu. Bukannya kalau yang berbentuk manusia itu nggak boleh? Ini arsiran sini. Covid lu. Ya Covid udah lama lah, masa Covid juga. Tapi gue sumpah nih syuting hari ini tuh gatel banget tenggorokan gue itu. Lu kesini tuh bawa penyakit, sakit deh kayak ini. Mau lebaran sakit, gue tahu. Orang mau lebaran sakit nih pasti lagi nggak ada uang, mikirin baju lebaran anak, THR, keluarga gitu kan? Itu udah campur aduk semua tuh. Kalau mendekat-dekati lebaran, kalau kepala rumah tangga pasti pusing sama itu tuh. Akibatnya itu tadi sakit kan, masuk angin, batuk, pilek, nih bindeng banget suara gue nih. Tapi kalau lu puasa, lu dari dulu puasa full atau enggak? Nah, tergantung. Kalau misalkan rumah tangga lumayan full, karena gue jarang nongkrong. Nah waktu muda ya bolong-bolong. Tapi insya Allah udah gue ganti tuh. Lu ganti, yang bolong-bolong, ganti-ganti gue. Gue nggak pernah gue ganti-ganti. Kalau puasa zaman dulu karena gue bolong-bolong sempet tuh gue ganti pakai puasa Daud, gue niatin. Nah itu mah karena miskin. Mungkin salah satunya. Karena gue ngerasa utang gue nggak kehitung kan ya, berapa banyak ya, sampai lupa gue tuh berapa kali gue bocor gitu. Ya udahlah gue niatin gitu. Ya udah gue puasa Daud sampai 40 hari atau gue puasa Daud tuh. Kalau puasa Senin Kamis masih gue udah nggak kehitung ya, cuman karena kalau puasa Daud kan banyak tuh, hampir 40-an tuh. Ya hitung-hitung gue ganti puasa Ramadan gue lah yang lalu, yang masa-masa muda yang masih jahiliyah gitu. Nah, sepengetahuan lu kayak gue nih, gue dari kecil pasti banyak bolong dong. Iya. Nah, gue harus gantinya gimana kalau gue nggak tahu? Ya niat aja, niat gantiin. Kalau gue sih gitu ya, gue sih bukan ahli agama, cuman ya gue niat aja gue ganti puasa-puasa yang dulu-dulu dah, yang dimana kita sudah akil balik, puasa itu udah jatuhnya wajib bagi kita. Ya udah kita perkiraan aja berapa sih puasa yang kita sempat kita tinggalkan, ya udahlah bayar pakai suap puasa sunnah. Salah satunya Senin Kamis itu aja, Senin Kamis aja niatin sekalian buat bayar puasa Ramadan dulu. Anjir jadi puasa podcast agama ini. Kalah Ustaz Halid Basalaman nih. Padahal temanya tadi rumah tangga ya, jadi puasa. Tapi nggak menarik gue. Lo kan punya anak. Ya. Anak lo paling gede umur berapa, Seka? Seka tuh sekarang umur 7 tahun, kelas Ali? 1 SD. Kalau si Ali umur masih 5 tahun. Nah, itu udah puasa belum? Sebenarnya sih kalau gue lihat dia belum akil balik, cuman gue ajarin. Kalau tahun kemarin dia puasa itu hampir 20 hari dua-duanya. Kurang 10 hari atau 8 hari ya ke lebaran karena sakit itu juga. Ya gue sih ajarin anak gue kalau mau puasa full. Enggak kan ada istilah kalau anak orang tua zaman sekarang tuh ya udah setengah hari aja gitu kan. Ya nggak sekarang aja, Kalau dari gua dulu enggak, juga ada. kalau enggak dari awal udah komit, kayak kalau misalkan setengah hari lu nggak dapat apa-apa, dengan sekalian aja
atau dari awal nggak sama sekali. Karena capek, sama-sama capek kayak bangunin sahurnya, treatmentnya, nyuapinnya kan. Kalau misalkan komit di awal, oke, gua mau puasa sampai maghrib, ya udah sekalian gitu. Gua bangunin sahur, gua suapin segala macemnya gitu. Tapi kalau misalkan di habis zuhur doang niatnya gitu, gue capek gitu, harus nyuapin sahur kan. Kadang anak kecil itu kan susah kan nyuapin apalagi pas sahur gitu. Jadi mendingan gue tanya dulu sebelumnya, lu mau puasa setengah hari atau full gitu. Apa perbedaan gue? Puasa berumah tangga punya anak punya bini dengan waktu lu Beda sih, waktu dulu muda lah. ini gue kayak di interview ya. Bedanya Tema yang banget berbeda. sih, beda banget. Pertama, ketika rumah tangga gue lebih banyak makan makanan istri daripada ketika waktu kita muda kan. Maksudnya lu sepiring berdua sama bini lu? Bukan dong, maksudnya makan tuh bareng jadi masakan Makan makanan istri yang dari mulut istri. Masakan yang dimasak istri. Kalau zaman kita muda kan biasanya banyak orderan bukber ya, jadi makan di luar gitu, atau cukup dengan gorengan doang habis itu ya selesai di luar gitu. Kalau sekarang enggak. Nah, kalau case-nya lu udah berumah tangga, Iya. misalnya ada orderan bukber, orderan apa? Janjian bukber sama teman-teman. Sama ada mantan lu di situ gimana? Gue jarang Pergi. jarang ada orderan itu. Oh, jarang ada orderan. Gue memang gak ada teman di Jakarta ini, jadi udah gak ada lagi yang namanya ngundang-ngundang bukber ke gue. Dan yang kedua juga gue tuh malu karena gue belum nggak ada ID card BUMN. Oh, ya beda lu CEO Inkra Nova lu, cuy. Ya gak ada ID card-nya. Nanti gue Gua bikinin, malu, nanti gue gua bikinin. malu. Jadi Bikinnya gua sih. karena gue ngelihatnya kalau zaman sekarang bukber buku terutama kan lebih ke ajang apa ya? Flexing, Ajang cuy. flexing, gitu. Gue tuh males ya kayak kita nih lama nih nggak ketemu nih men gitu. Kalau lu ajang bukber tuh nggak ngobrol bos, tetap aja ya palingan selfie sebentar, cukup. Abis Iya, itu ya ya. udah masing-masing hidup masing-masing gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak mending gue di rumah deh. Pamer ya orang ya. Pamer, Lu kerja bos. apa sekarang terus naik? Ada yang gue pernah dengar orang bukber, orang reunian sampai nyewa iPhone. Bah, betul. Sampai nyewa iPhone. Karena memang ya itu yang dia kejar kan pengen kelihatan lu sukses gitu. Tapi padahal kayaknya apa ya? Mungkin karena gue di kampung kali ya. Bukber mah bukber aja Bukber aja. Cuman sekarang gua nggak tahu juga kayak di kampung juga gitu juga deh, sama deh. Kayak misalkan gue ya grup SMP ya orang-orang kampung semua di dalamnya gitu. Gua males banget udah pakai iPhone gak sih mereka? Gua nggak tahu ya karena dia nggak mungkin nggak punya. Kalau punya mungkin dia pamer di handphone. Kayak kerjaan mereka kan buruh ya, bukan sorry kata gitu, kayak nganter apa mobil bak, dia foto di mobil kayak gitu, di share ke grup gitu, atau masakan apa di kampung kayak di share di situ kayak, ya itu jadi ajang-ajang apa ya, ajang-ajang ngasih tahu bahwa kesibukan dia. Ada tuh misalkan buruh pabrik lagi ngejahit di foto, gue bilang ngapain sih gitu kan. Jadi bukan ajang silaturahmi yang beneran silaturahmi gitu. Cuman kayak isinya tuh ajang-ajang pamer aja gitu. Makanya gue tuh sebat, tapi mau keluar dari grup tuh gue takut juga kan, takut dikata sombong. Ntar kalau gue mati gak ada yang nyolatin lagi kan. Repot juga gue gitu. Tapi lu takut gak gue kalau mati gak ada yang nyolatin? Ya gue nggak tahu, gue nggak kepikiran jauh, tapi sempet sih kepikiran gitu kan. Cuman gue ya udahlah kalau misalkan ya makanya gue punya anak ya, karena gue punya anak laki-laki terutama, ya udahlah masih ada anak gue ini. Jadi kalau misalkan gue mati itu kenapa-napa, masih ada anak gue yang ngurusin jenazah gue. Lagian nggak mungkin lah nggak disolatin gue gitu lah. Nah kalau gue gimana? Gue siapa yang ngedoain? Nah sebenarnya lu yang jadi pertanyaan, lu umur udah 37, belum punya istri. Baru gue mau ngaku 27. 37. Umur udah 37, belum punya istri, belum punya anak. Kan gue sering bawel sama lu. Pil, lu udah 3 tahun atau 4 tahun lu duda. Lu kejar deh nyari istri supaya lu punya anaknya nggak ketuaan. Kebayang ketika lu nikahin anak lu udah pakai kursi roda gitu kan. Nggak enak. Lu harus benar-benar dari sekarang lu kejar. Nah, pertanyaan gue kenapa? Apakah memang belum ada ataukah memang secara kemampuan biologis lu memang udah nggak bisa bangun gitu. Itu kan jadi pertanyaan yang harus tahu gitu kan. Lu kenapa? Apakah memang lu nggak suka dada
Tobrut sekarang suka dada bidang, maksud gua tuh kayak harus jelas, heart to heart maksud gua tuh, deep talk gitu kan. Deep talk. Deep talk. Orang Sunda nggak bahasa Inggris sok pamer gitu. Batu kan gue. Gitu Pil, jawab Pil. Pertanyaan lu baru gua pikirin sekarang itu. Iya, memang harus kayak gitu. Tapi gini kali ya. Gue percaya konsep jodoh, cuy. Hmm. Gue percaya konsep jodoh itu rezeki, maut, jodoh itu udah ada yang ngatur. Betul. Termasuk pasangan Iya. halal. Itu kan rezeki kan. Nah, gue tuh dengar dari dari dua ustadz yang gaul lah versi gue. Ustadz Felix Show Ya, sama Ustadz Hanan Hataki. ya. Tapi koreksi ya kalau gue salah, gue minta maaf. Versi yang gue tangkap kalau urusan jodoh tuh udah pasti. Ya, betul. Ketika gue kemarin punya jodoh, tapi umurnya ada di situ, berarti selesai masa gue sama Novi di dunia. Nah, jodoh yang kedua lagi, kalau Allah pada akhirnya menakdirkan gue harus punya pasangan kembali, tanpa gue cari sekalipun, itu akan ada gue. Cuman, ikhtiarnya harus ada. Ikhtiarnya cuman apa coba? Beresin diri lu sendiri. Kayak gue akan beresin mental gue. Beresin pekerjaan gue. Beresin iman dan takwa gue lah terhadap yang menciptakan. Karena kan gue minta ke dia dan berdoa, itu doang. Cuman apakah gue takut nggak punya anak di umur segini? Walaupun gue bisa punya anak kan, gue harus disclaimer dulu. Gue bisa punya anak karena alhamdulillah waktu itu emang belum rezeki aja anaknya dan ibunya gitu kan. Jadi apakah gue takut? Dulu takut gue, kalau sekarang enggak. Karena emang gimana? Lu emang berani melawan takdir Allah? Enggak dong. Iya dong? Iya. Nah jadi apakah gue ada yang dekat? Dekat ada. Tapi apakah itu menjadi gua memvalidasi itu adalah jodoh gua banget gitu? Ya gua nggak bisa. Tapi kayak pressure orang tua lu di kampung tuh gimana sih, Pil? Kalau ngelihat anaknya di usia segini belum berkeluarga, tentu ada kekhawatiran dong, terutama emak lu lah gitu kan. Kayak ngelihat lu hidup sendiri di rantauan orang, ngurus badan sendiri, apa-apa sendiri, nggak ada pendamping. Sementara lu udah hampir 3 tahun kan hidup sendiri gitu. Ada gak sih pressure dari emak lah khususnya? Ada. Kayak ngebebani lu juga. Kalau dari teman gue, lu doang. Kalau dari keluarga, lu sama Ool lah kalau teman. Kalau dari keluarga, nyokap pasti. Nyokap gue udah tua cuy. Iya. Terus kakak-kakak dan abang-abang gue sih yang bawel sebenarnya. Cuman gue nggak bisa menjelaskan hal ini. Semoga mereka nonton kan. Kalau konsep rezeki jodoh itu, gue bahkan nggak bisa memilih, gue bahkan nggak bisa memilih karena yang gue percaya jodoh itu adalah salah satu takdir yang mutlak. Cuman takdir itu kan bisa lo rubah dengan perspektif lo. Tapi kan kalau bukan dari ketentuan Allah mutlak, akhirnya menjadi nasib buat gue. Banyak kan orangnya MBA cuy. Anjir kok gue bahas itu ya gue ya. Ntar dulu. Nah maksudnya kan banyak yang terjadi pernikahan begitu kan. Ya. Nah, gue juga nggak jadi masalah kan hal itu. Ya mungkin tuh takdir atau enggak nasib yang mereka pilih dengan cara itu gitu loh gue. Betul. Nah jadi apakah pressure? Enggak. Atau mungkin juga lu tuh kayak milih-milih perempuan yang memang ya levelnya itu tinggi sehingga untuk mendapatkannya itu susah gitu. Apakah lu seperti itu atau enggak? Jadi kayak lu tuh jadi sekarang tuh lebih tipe pemilih gitu kan. Misalkan ada datang perempuan nih, oh ketika lu deket, ah tolak nih, kurangnya ini. Bisa ada lagi, ah kurang. Tadi banyak memilih lu hidup gitu. Jadi memang ya jodoh itu ya datangnya malah susah gitu kan. Sebenarnya kan kalau jodoh tuh yang gua tahu kata Ustadz Khalid Basalamah itu kan dikasih tanda-tandanya nih. Kita terlalu banyak milih juga kan nggak boleh. Kita keburu tua nih. Umur kan terus berlanjut, sementara kita masih sibuk milih. Ah ini ketuaan lah.
ini agamanya beda lah, terus ini juga apa ya, kakinya banyak bekas koreng lah, maksud gue tuh banyak, lu terlalu banyak milih bos, jadi kayak kayak jadi nggak selesai lu sampai lu udah ngerasa anjir umur gue udah tua nih gitu, karena lu memang kebanyakan milih gitu, padahal jodoh itu udah dikasih tanda-tandanya gitu. Nah gini, konsep gue mencari jodoh, ini harus clear nih. Iya. Konsep gue, jangan jodoh lah. Konsep Apa tuh? gue gue menyukai pasangan Iya. dulu deh. Batuk mulu gua aja. Tahu lu, nggak ada masker apa sih? Iya. Pakai masker gitu, pakai buff ninja itu. Kayak Dustin Tiffany gua nih lama-lama nih. Oke, jawab. Konsep gue mencari pasangan dulu ya. Oke. Gue harus suka dulu. Fisik dong. Fisik. Oke. Karena gue orangnya visual sekali. Normal kalau fisik ya. Iya, gue visual banget karena gue nggak mau kalau Normal lah, iya betul. Iya, alasannya ada. Karena kita harus ngaceng dulu lah intinya gitu kan. Iya. Itulah Terus gue harus suka, gue harus bangga bawa dia kemana-mana. Gitu. Ya, Bukan, setuju. tapi itu perspektif ya. Oke. Maksudnya cantik. Cantik itu kan relatif lah. Ya itu perspektif gue aja. Pertama, yang kedua soal iman. Ya soal, lu kenapa minum dulu. Lu minum dulu. Lu ketawa. Soal iman, gue serahkan ke Allah yang maha kuasa, karena gue percaya takdir Allah itu yang sebaik-baiknya buat kita gitu. Ya, oke ya. ya. Sampai di situ jangan diterusin ya. Jangan diterusin. Ada gini nih. Apa? Iya. Yang paling penting kita tuh punya respect masing-masing lah. Oke. Tuh. Yang ketiga, gue pasangan itu tuh harus pintar sih. Wajar karena kalau blow on pun ya cantik gitu juga ilfil. Ya, nggak nyambung. Kita ngobrol nggak nyambung kalau buat blow on. Gitu. Jadi maksudnya at least gue dapat insight baru dengan dunia kita yang begini. Masih normal. Dia punya dunia lain yang gue masih bisa berbagi cerita. Karena gue bosan kalau pacaran sesama profesi gitu. Atau jangan pacaran lah, punya pasangan sesama profesi gitu. Betul. Terus kayak sebenarnya kan ada nggak sih, koreksi kalau gue salah ya. Ketika umatnya Rasulullah itu dianjurkan mencari pasangan tuh yang kaya raya, fisiknya lu suka, cantik tadi, ya pasti agamanya, akhlaknya dan lain-lain lah. Ada 4 syarat mutlak itu, cari aja lah gitu. Kalau kaya untuk umur gue sekarang, at least nggak menyusahkan, nggak banyak tuntutan yang gue untuk hal kecil pun itu dirongrong ke gue gitu. Bukan gue nggak bertanggung jawab ya. Mendingan lu settle dulu dah supaya mencukupi kebutuhan lu gitu, maksudnya gitu ya. At least dia juga punya cara untuk survive untuk dirinya dulu deh gitu. Betul. Karena lu percaya kan kalau zaman sekarang tuh dapur dua-duanya baiknya ngebul kan. Tapi apakah gue nggak dengan itu cari aman nggak bertanggung jawab atau dibilang mau kondo gitu sama orang? Enggak. Gua oke aja. Cuman kan kadang-kadang gini cuy. Bini lu minta lipstick. Ini baterainya ada nggak sih, Ji? Ada sih, masih nyala. Cuman emang lowbat itu. Merah masih nyala. Masih ya? Masih. Nah, misalnya gini, lu butuh lipstick, gua bisa beliin 1 kalau lu butuhnya 2 karena lu juga bekerja, lu handle dulu deh Masuk 1 ini, akal, nanti masuk gua akal. ganti deh Masuk gitu. Gitu akal. lebih ke situ gua. Karena lu tahu kan pekerjaan kita seperti apa dan kebutuhan hidup di sini tuh seperti apa. Itu jadi kalau untuk menjawab kekayaan itu. Jadi yang pertama itu fisik, yang kedua memang kalau agama masih harus saling respect, yang ketiga masalah yang ketiga itu masalah harta ya. Harta pun ya maksud gue tuh lu 50-50 jawabannya kan. Kalau misalkan lebih baik ya lu settle lah untuk kebutuhan lu sendiri gitu kan. Itu lu jawab berapa sih? 3 apa 4 sih? 3. Nah, dan yang paling penting dia udah selesai dengan dirinya. Maksudnya itu apa? Maksudnya gue gini, selesai dengan dirinya, kan proses kan, belajar kan, kita punya pasangan tuh belajar lagi kan, dua isi kepala yang berbeda, 2 kultur mungkin, keyakinan masing-masing dan lain-lain. Maksud gue tuh lebih kayak,
lu tuh udah nggak berdrama, gue udah nggak berdrama nih. Oke. Kalaupun iya di awal aja. Berarti harus ngindarin genjet seharusnya lu kayak gitu kan. Biasanya kan yang drama-drama tuh kan genjet tuh. Itu bangsanya dia tuh. Bahasanya dia tuh drama banget. Jadi memang lu harus nyari jodoh yang umur 40 tahun. Ya itu udah selesai tuh biasanya drama-drama tuh, Pil. Gue sudah. Terus masalah waktu itu anak lu berapa bolong puasanya? Anjir, balik lagi. Enggak, ini masalah ini. Masalah lagi jodoh. Atau lu tuh maksudnya dalam tanda kutip umur ini masih belum serius nyari pasangan karena memang lu tuh ngerasa apa ya, sosok Novi mantan istri lu dulu tuh kayak ngerasa sempurna gitu. Jadi itu lu tuh nyari yang lebih sempurna daripada istri lu dulu gitu. Jadi lu tuh jadi kayak ya jadi susah lu nyari pengganti Novi yang harus memang lebih di atas Novi secara baik, secara fisiknya cantik, secara baiknya ke lu gitu. Apakah itu juga yang jadi kayak lu sampai detik ini kayak nanti deh gitu. Enggak. Tuh. Berarti lu udah move on dari Novi gitu. Udah selesai sama masa lalu berarti. Ya kalau dibilang move on, gue udah move on dari kehancuran atau kegalauan gue terhadap takdir itu. Kan biasanya juga ada kan kayak misalkan kayak ditinggal istri itu kayak karena saking sayangnya sama istri kita tuh kayak jadi kalau kita ngelihat perempuan lain tuh kayak dibanding-bandingin jatuhnya itu kan jadi kayak jadi beban juga kan. Dan gue percaya satu hal, manusia tuh cuman ada satu, dengan sifatnya itu cuman ada satu karakter seperti itu. Betul. Jadi ketika gue punya pasangan baru, gue nggak boleh membandingkan atau bahkan gue berharap ada sisi dari pasangan gue sebelumnya di pasangan gue yang baru. Udah, gue dengan orang baru berarti gue harus menerima dengan segala macam di luar prinsip-prinsip yang nggak perlu dia langgar gitu. Betul. Gue akan terus berjalan. Karena bahaya juga ya kalau misalkan pasangan kita gitu kan dalam proses perjalanan rumah tangga dibanding-bandingin tuh gak enak, bro. Ya. Baik perempuan baik laki, misalkan ketika lu berumah tangga, ketika something lu ngelihat pasangan baru lu tuh kayak kok lu nggak kayak bini gue yang dulu sih. Sakit hati dong gitu. That's why gue Novi itu dia punya tempat spesial di hati gue. Betul. Dia udah punya rumah spesial di hati gue. Ketika gue mau menemukan rumah baru, sosok Novi ini udah nggak akan gue bawa ke rumah yang baru. Karena kalau kebawa sama gue menghancurkan sendiri hubungan gue yang baru jadinya. Jadi gue udah nggak mau. Case close aja Novi. Kalau gue kangen sama dia, gue kirim doa, gue main ke makamnya atau bagaimanapun caranya lah gitu. Artinya jadi bagian masa lalu aja, part masa lalu lah ya. Tapi tadi gue relate untuk soal menikah. Jadi seharian tadi tuh gue olahraga, gue beberes rumah dan lain-lain, gue nyuci gitu-gitu. Terus masak gue. Sore gue keluar lah sebentar. Iya kebayang sih, gue kayak pengen punya pasangan yang bisa serumah gitu gue. Nikah gitu. Ada kebayang gue tadi, ntar lagi belum puasa men. Tapi gak mungkin dong kalau puasa tahun ini lu udah punya pasangan ya. Atau mungkin aja nikah gitu. Nggak tahu gue. Yang gue bilang tadi, gue percaya ya mengalir aja, tapi gue punya goals gitu. Punya kayak, gue dekat sama orang misalnya, ya orang ini tuh goals gue nggak ya dengan segala macam tantangan dan lain-lain nih. Pasti ada tantangannya lagi kan, orang baru tantangan baru kan. Dan gue mungkin tantangan juga buat dia kan. At least gue akan bersungguh-sungguh dulu aja. Bersungguh-sungguh dengan rules yang benar gitu. Iya betul. Jadi gua nggak mau muluk-muluk gitu. Gitu sih gue cara. Tapi untuk saat ini prioritas lu tuh nyari pasangan dulu atau memang karir dulu, Pil? Kalau secara prioritas untuk yang terdekat lah gitu kan. Lu mau ngejar karir atau memang nyari kayak gua kesepian yang lu bilang tadi enak nih kalau misalkan ada pasangan di rumah tuh. Mana prioritas yang lu akan utamakan di tahun 2026 ini? Berjalan beriringan sih. Oke. Nggak masalah ya. Gue dekat sama orang, dia suka sama gue, sayang sama gue, percaya sama gue, berjalan dengan karir gue. Karena gue juga, apakah gue bisa hidup sendiri? Gue munafik banget ngomong nggak bisa. Apakah gue membutuhkan sosok? Gue membutuhkan sosok yang percaya sama gue.
Iya. Nah, karir kita sempat banyak lah ngebahas financial freedom dan lain-lain Iya, kan. betul. Nah, gue pengen menjaga itu sampai benar-benar gue pol-polan gila-gilaan gitu. Jadi menjaganya gue punya financial freedom yang aman semuanya gitu gue. Karena gue tahu perempuan tuh punya banyak kebutuhan. Iya dong. Nah, dan gue udah punya rumah tangga sebelumnya. Jadi gue belajar dari sana. Ini gue nggak gue Iya. ngomongin ini tuh. Tadi kan gue ngomong gue nggak mau meng-compare. Gue ngomongin bukan sosok, tapi gue rumah tangga sebelumnya. Betul. Yang, nah gue nggak pengen ada batasan gitu. Karena orang tuanya perempuan ini melahirkan dia dengan segala macam usaha bapaknya dulu. Gue justru nggak pengen mengurangi yang privilege yang dia punya. Atau nggak dia bekerja, gue nggak pengen. Contohnya mungkin gini, dia biasa makan sushi teh. Semenjak sama gue, jadi dia makan warteg gitu. Betul, Atau enggak nasi betul. padang gitu. Betul. Gue nggak mau, ya kalau gue nggak lebih dari sushi teh, ya minimum sushi teh yang gue kasih. Iya, itu pun kayak kegelisahan gue sih ya ketika gue punya anak dua gitu ya. Kok dua gitu. Dua gitu anak gue dua di kondisi apa namanya ekonomi yang naik turun gitu kan gue ngerasain banget gitu kayak gue ngerasa gagal sebagai bapak tuh ketika misalkan anak gue pengen KFC misalkan KFC berapa sih gitu. Cuman gue hanya mampunya ya ikan asin gitu. Tetap dimakan, cuman gue sebagai jiwa seorang ayah itu nggak terima aja gitu. Anjir, cuman KFC berapa sih gitu. Cuman ya mampunya itu doang ya udah. Anak gue baik-baik aja, habis kenyang lari-larian tuh. Lu kan sebagai Cuman bapak, gue sebagai bapak ngerasa sangat-sangat mengutuk diri gitu. Begitupun istri gitu kan. Istri sebelum nikah sama gue gitu. Jalan-jalan ke mana, ke Bandung, ke sini semenjak nikah sama gue terutama punya anak. Ya udah, dia Sekarang jadi ke Alfa doang. 100% jadi ibu rumah tangga, jauhnya pengen kamar mandi, dapur gitu. Alfamart. Alfamart. Gua mungkin dia ngerasa ya mungkin baik-baik aja atau gue juga nggak tahu isi dalam hatinya. Cuman gue sebagai orang yang tahu dia, orang yang tahu masa mudanya dia gitu kan. Kesana kemari gue ngerasa gagal sebagai sosok suami, sebagai sosok ayah. Tapi ya gue selalu janji sama mereka tuh kayak sampai detik ini pun gue akan selalu usaha untuk kayak oke, anak gue pengen makan KFC, something gue akan cari duit sebanyak-banyaknya supaya lu bisa makan KFC suatu hari nanti. Bini gue pun sama, gue sering ngomong gitu. Kalau something gue ada duit, ada atau apa gitu kan, ya ayo kita jalan-jalan gitu. Ya syukur-syukur rumah lu yang laku dijual gitu kan. tetap aja harta bininya. Warisan gitu. Enggak lah bercanda. Maksud gue tuh kayak betul gue setuju juga gitu. Karena yang paling sakit adalah ketika kita sudah berumah tangga adalah tangisan anak ya. Tangisan anak ketika dia teriak-teriak minta jajan murah lah. Apalagi gue hidup di kampung gitu ya. Tukang pel 5.000 10.000. Di kondisi kita nggak bisa beliin tuh harga 5.000 10.000 uang jajanan itu. Itu lebih menyakitkan daripada kita digebukin sama orang lah gitu. Makanya bener kata lu gitu, ketika udah oke, gue mau nikah, tapi setidaknya lu udah siap dulu nih, secara materi lah, secara ini, karena ya belajar dari gue itu supaya nggak ada kita tuh nggak mengutuk sebagai laki-laki itu kita mau mengutuk diri sendiri gitu. Gue setuju banget, jadi kita tuh harus siap lah secara materi, secara mental terutama gitu. Karena ketika kita sudah menikah, sahabat kita, keluarga kita udah kayak ya udah lu udah bisa hidup sendiri, udah bisa tanggung jawab, ya gue angkat tangan gitu. Keluarga-keluarga itu gitu. Jadi benar-benar udah dilepas aja gitu. Lu udah nggak bisa bergantung lagi ke siapa-siapa lagi kan kalau udah nikah tuh itu yang jadi catatan penting bagi kita yang memang mau niatan mau nikah gitu. Itu gue setuju. Financial freedom. Buat lo pada yang mau nikah pikir dulu karena lo laki-laki. Betul. Jadi rumus kita bertiga sama Fairly selalu financial freedom itu jumlahnya bebas sih Ya sebenarnya. betul. Lu punya tabungan, lu punya deposito, lu punya rumah kah, mobil kah, motor kah, atau lu udah banyak bantu orang atau keluarga lu terserah. At least berumah tangga itu lu nggak ngerepotin pikiran lu dan istri lu gitu. Betul. Kita belajar dari TK. Ya udah, gue cari bini dulu. Anjir, cepat banget.